Waalaikumsalam. Nah, masuk dulu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, baik ya. Pelajaran apa nak? Kesini tadi? Pelajaran bahasa itu Pelajaran bahasa Indonesia ya. Mata pelajaran apa yang paling disukai? bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Baiklah. Ucapkan terima kasih kepada Faro karena sudah menyempatkan waktu untuk hadir di ruangan BKI. Nah, apakah Faro tahu sebelumnya kenapa Ibu memanggil ruangan BKI? Tahu, Bu. Tidak tahu ya. Baiklah, sebelum kita melaksanakan seling individu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dulu. Yang mimpin doa Ibu atau Paru? Baiklah, kalau Ibu yang mimpin doa, maka kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita melakukan ini, Ibu mau memberi lembar kesediaan kesepakatan konseling ya. Kesediaan untuk kalau diisi terlebih dahulu. Tanda tangan kan? Baiklah, Faru sudah mengisi lembar kesediaan untuk kesepakatan konseling kita ya. Baiklah, di sini sebelum kita melanjut ke konseling, Ibu akan memperkenalkan terlebih dahulu nama Ibu Sri Wahyuni. Ibu di sini sebagai guru bimbingan dan konseling. Nah, di sini Ibu akan bertanya kepada Paru, apakah Paru baru pertama kalinya datang ke ruangan BK ini? Iya, baru pertama kali ya. Nah, Paru jangan takut dan jangan grogi masuk di ruangan BK ini. Santai saja dengan Ibu ya. Anggap sebagai teman lah. Nah, sebelum kita melaksanakan konseling individu, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling. Konseling adalah pemberian bantuan dari konselor ke konseling, di mana konselor itu Ibu sendiri dan sebagai guru BK. Nah, dan konselingnya itu Paru. Nah, di sini sebelum kita melakukan konseling ada beberapa azas yang kita jalankan dalam menjalankan ke konseling individu ini. Yang pertama yaitu azas kesukarelaan. Nah, azas kesukarelaan ini Paru sudah mau datang ke ruang BK ini dengan sukarela, tidak ada paksaan, itu sudah termasuk ke azas kesukarelaan. Nah, yang kedua yaitu azas kerahasiaan. Prinsip yang mengharuskan guru BK atau konselor untuk merahasiakan semua data dan keterangan tentang peserta didik atau klien yang menjadi sasaran layanan.
Ini berarti bahwa boleh dibagikan kepada pihak lain tanpa izin dari konseling, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi, Nak Faro jangan takut untuk mengeluarkan ya akar permasalahan Nak Faro nantinya dalam proses konseling kita, karena kita di sini menggunakan azas kerahasiaan dan tidak akan ibu bocorkan rahasia Faro pada pihak lain kecuali Faro yang memberikan izin. Nah, yang ketiga yaitu azas keterbukaan. Azas keterbukaan ini prinsip yang mengharuskan konseling untuk bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan informasi tentang diri mereka sendiri maupun dalam menerima informasi dari luar yang digunakan untuk perkembangan mereka. Jadi di sini Nak Faro jangan ada yang ditutup-tutupi. Ya. Jadi seperti tidak ada dusta di antara kita, seperti itu ya. Baiklah, sebelum melanjut ke konseling, nah ada tujuan konseling. Tujuan konseling individu. Tujuan konseling individu ini membantu individu untuk memahami diri sendiri atau mengatasi masalah, membuat keputusan yang tepat dan mengembangkan potensi diri. Jadi tujuannya itu bukan untuk menghakimi atau memarahi Faro, melainkan untuk memahami masalah yang dihadapi Faro dan membantu siswa membuat pilihan yang lebih sehat atau ya, tujuan kita konseling hari ini itu untuk membantu, bukan untuk memarah. Di sini ibu dengar ada beberapa informasi tentang kebiasaan kamu merokok. Boleh cerita sedikit sejak kapan kamu mulai merokok? Jadi awalnya merokoknya itu sejak kelas 8. Coba-coba sebelum kita lanjut, apakah di rumah ada yang merokok? Ada? Siapa biasa yang merokok di rumah? Kakak. Yang merokok di rumah itu kakak ya? Berapa jumlah saudara kamu? 4. Lalu anak yang keberapa? Oh, yang ketiga. Dengan siapa biasanya kamu merokok? Dengan teman. Apa yang membuat tertarik untuk merokok waktu itu? Jadi yang membuat tertarik karena teman-temannya itu pada merokok. Jadi terpancinglah mau mengikuti teman-temannya yang merokok tadi. Berapa kali merokok dalam sehari biasanya, Pak? 2 atau 3 batang. Kalau lebih lama sih lebih. Jadi seharinya itu 2 batang sampai 3 batang. Tapi kalau sedang ngumpul lama dengan teman-temannya bisa lebih. Iya. Biasanya kamu merokok di mana? Jam 20 pagi. Kalau di sekolah sih enggak. Oh, jadi biasanya kalau ngumpul merokok itu ada tempatnya sendiri, yaitu di gang belakang rumah. Oh, jadi kalian itu seperti sudah janjian gitu ya, kumpul di sini gitu. Iya. Apa yang kamu rasakan setelah merokok? Awalnya bisa
kalau kita merokok itu membuat santai, ya, enak ya, dengan merokok tadi. Di situasi apa yang paling sering baru merokoknya baru? Waktu lagi stres. Kalau lagi stres, baru berlarinya ke merokok, seperti itu. Nah, zat apa saja yang ada di dalam rokok itu? Tar, nikotin, ya. Rokok itu mengandung banyak ribuan zat kimia. Namun dua yang paling terkenal yaitu nikotin dan tar. Selain itu juga ada juga karbon monoksida, benzen, amonia, hidrogen sianida, formalin, arsenik, dan berbagai zat bahaya lainnya. Zat nikotin itu adalah zat adiktif yang membuat perokok sulit berhenti atau pemberian efek senang sementara di otak. Karena tadi kan katanya kalau sudah merokok buat senang, ya. Karena adanya nikotin tadi, ada zat adiktif yang membuat perokok sulit berhenti. Nah, yang kedua tar. Tar ini yaitu zat karsinogenik, penyebab kanker yang bersifat lengket dan menyumbat serta mengiritasi paru-paru. Nah, tar inilah yang menyebabkan terjadinya penyakit kanker. Yang ketiga, karbon monoksida. Di mana karbon monoksida ini gas beracun yang dapat mengurangi kemampuan darah membawa oksigen. Itulah kebanyakan orang yang merokok, ujung-ujungnya kebanyakan sesak napas, kekurangan, karena dia kekurangan oksigen. Jadi zat yang terkandung dalam rokok tadi itulah yang membuat kita kecanduan. Nah, menurutmu apa dampaknya buat kesehatan dan kegiatan belajarmu? Gampang capek, batuk-batuk. Nah, kalau kamu terus merokok, menurut kamu apa yang bisa terjadi? Mungkin penyakit atau kena marah orang tua kalau ketahuan. Jadi kalau kita terus-terusan merokok terkena penyakit. Jadi orang tuanya belum tahu kalau baru merokok, takut ketahuan juga ya, gitu. Kira-kira penyakit apa yang ditimbulkan dari merokok itu sendiri? Penyakit jantung, kanker. Nah, merokok dapat menyebabkan berbagai banyak penyakit serius, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Beberapa penyakit yang umum disebabkan oleh perokok antara lain yaitu kanker, jantung, stroke, serta kanker tenggorokan, ginjal, pankreas, kanker serviks, sistem reproduksi, dan kehamilan. Jadi banyak penyakit yang ditimbulkan dari merokok itu sendiri. Tahukah istilah perokok aktif dan perokok pasif? Enggak tahu. Kalau perokok aktif itu orang yang merokok. Nah, orang yang merokok. Nah, kalau perokok pasif itu orang yang tidak merokok tapi dia berada di sekitar kita yang merokok ini. Itu dinamakan perokok aktif. Pernahkah kamu berpikir untuk berhenti merokok?
pernah tapi susah, apalagi kalau sudah bertemu dengan teman-teman yang merokok. Apa yang menurut kamu bisa membantu kamu untuk berhenti? Mencari kegiatan lain kayak main futsal, olahraga. Jadi untuk membantu kamu berhenti bisa dengan berolahraga, mencari kesibukan ya, kesibukan biar tidak kumpul dengan teman-teman. Dari semua yang kita bicarakan, adakah yang ingin kamu ubah terkait kebiasaan merokokmu? Atau seberapa penting bagimu untuk mengubah kebiasaan merokok ini? Kalau ibu gunakan skala 1 sampai 10, yang mana yang terbaik buat kamu? Berapa lah kira-kira? 5? 4? 3? Berarti sudah ada kemauan untuk berhenti dari merokok itu ya. Jika merokok untuk mengurangi stres, ada cara lain apa yang bisa kamu lakukan untuk mengelola stresmu? Jadi untuk mengurangi stres bisa dengan bermain futsal, main bagaimana kalau kita coba buat rencana, misalnya selama seminggu ini kamu coba kurangi jumlah rokoknya, lalu ibu pantau bantu. Bagus, kita coba pikirkan kegiatan alternatif seperti apa, atau ikut eskul, dan juga bisa bantu bicara dengan orang tuamu kalau kamu setuju. Baiklah, di sini ibu ada lembar evaluasi hasil yang nak Faru isi. Tolong nak Faru isi dulu ya. Ini nama. Di sini soalnya tolong diisi. Bagaimana kronologis memulai merokok? Terus yang kedua, apa dampak buruk daripada rokok? Coba isi. Apa dampak buruk dari rokok tadi yang sudah dijelaskan tadi? Apa?
Jadi banyak ya zat yang terkandung dalam rokok itu tadi. Manfaat apa saja yang kamu peroleh setelah mengikuti proses konseling individu? Menjadi lebih baik dan saya akan berhenti merokok. Rencana apa yang kamu lakukan setelah melakukan layanan konseling untuk mengurangi perilaku merokok? Rencananya apa yang akan kita rencanakan? Yang pertama, niat yang kuat. Menjauhi teman-temannya yang merokok. Tiga, mengikuti eskul ya. Jangan lupa ditandatangani ya. Kasih nama. Baik. Ini hasil. Terima kasih sudah mau berbagi hari ini. Saya mengerti konseling merokok pada remaja bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bahaya merokok. Membantu konseling menghentikan atau mengurangi kebiasaan merokok serta memberikan dukungan dalam mengatasi kecanduan. Konseling ini juga dapat membantu konseling membangun kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Jadi, Ibu ucapkan terima kasih kepada Paro untuk melakukan konseling hari ini. Bagaimana kalau kita bertemu lagi minggu depan untuk melihat bagaimana perkembangannya atau ada hal yang lain kita diskusikan. Nah, baik, kalau begitu ingat saya ada di sini untuk mendukungmu. Jangan ragu untuk datang kapanpun kamu merasa butuh bantuan. Alhamdulillah, kegiatan konseling individual kita hari ini sudah selesai. Sekarang akan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Tadi karena kita buka dengan berdoa, sekarang kita berdoa, kita tutup dengan berdoa. Untuk memimpin doa, Ibu atau Paro? Tadi kan sudah Ibu, sekarang coba Paro untuk memimpin doanya.
menyelesaikan permasalahan apa. Baiklah, Ibu minta untuk ke depan, minggu depan atau selanjutnya kita membuat jadwal untuk pertemuan kita selanjutnya. Jangan lupa dan jangan takut untuk kalau ada bantuan datang saja ke ruang PKI. Ibu usahakan bisa mengamalkan. Baiklah, mungkin itu saja pertemuan kita hari ini. Ibu cukupkan, Ibu ucapkan terima kasih